Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara posting jurnal penyesuaian dan jurnal penutup untuk soal UKK tahun pelajaran 2022-2023, yaitu soal paket 1 salon cantik. Sebelum kita mulai pembahasannya, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membuat jurnal penutup, tugas berikutnya, kita akan memposting data dari jurnal penyesuaian dan jurnal penutup ke dalam buku besar, ya. Sekarang yang pertama kita akan memposting data dari jurnal penyesuaian. Kamu lihat di sini, yang pertama di jurnal penyesuaian ini ada akun depreciation expense, ya. Nilainya 800.000 di sebelah debit. Kalau kamu lihat di daftar nama akun, kode akun depreciation expense adalah 6.400. Ya, kita catat di sini 6.400. Kemudian kamu cari kode akun 6.400. Ya, kamu buat di sini tanggal 31, deskripsinya AJ atau adjustment jurnal, referensinya 1 karena jurnalnya adalah halaman 1, nilainya letakkan di sebelah debit. Ya, 800.000. Sehingga balance-nya debit ketemu debit kita tambahkan ya, nilainya menjadi 7.300.000. Berikutnya, equipment accumulated debt. Nilainya 800.000 di sebelah kredit. Kita lihat di daftar nama akun, kode akun equipment accumulated debt 1/2110 ya. Kita kembali ke jurnal penyesuaian, kamu tulis di sini 1/2110. Kita ke buku besar 1/2110. Kita catat di sini tanggal 31. Deskripsinya AJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya kredit ketemu kredit kita tambah ya, nilainya menjadi 7.300.000. Berikutnya office supply expense. Nilainya 2.350.000. Kalau kita lihat di daftar nama akun, kode akun office supply expense adalah 6.200. Kita ke kode akun 6.200 ya. Kamu catat di sini tanggal 31, deskripsinya AJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit 2.350.000. Sehingga balance-nya debit ketemu debit kita tambah ya, jadi 7.300.000. Kemudian supply. Nilainya di sebelah kredit 2.350.000. Kode akunnya adalah 1/1500. Kita ke kode akun 1/1500. Kamu buat di sini tanggal 31, deskripsinya AJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah kredit. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit kita kurangi ya. 10.350.000 dikurangi 2.350.000, jadi 8 juta. Kemudian insurance expense. Nilainya 1.500.000. Kalau kamu lihat kode akunnya adalah 6.500. Kita ke kode akun 6.500. Kita buat di sini tanggal 31, deskripsinya AJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit. Sehingga balance-nya debit ketemu debit kita tambah ya, jadi 5 juta. Berikutnya prepaid insurance. Nilainya ada di kredit 1.500.000. Kalau kamu lihat kode akunnya adalah 1/1600. Kita ke kode akun 1/1600. Ada prepaid insurance di sini. Kamu buat tanggal 31, deskripsinya AJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah kredit. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit kita kurangi ya, jadi 6 juta. Nah, kalau kamu sudah selesai posting semua data dari jurnal penyesuaian, berikutnya kita posting data dari jurnal penutup. Ya. Kita lihat di sini di jurnal penutup. Yang pertama ada akun face income, nilainya 121 juta di debit. Kalau kamu lihat di daftar nama akun, kode akun face income adalah 4.100. Ya, kamu catat di sini 4.100. Kemudian kita ke kode 4.100. Ya. With income, kamu buat di sini
tanggal 31, deskripsinya CJ atau closing journal, referensinya 1 ya, karena closing journal ini halaman 1, nilainya letakkan di sebelah debit, 121 juta. Sehingga balance-nya kredit ketemu debit kita kurangi ya, jadi 0. Berikutnya interest revenue. Nilainya 3.800.000. Kalau kita lihat kode akunnya adalah 8.000 ya. Kita ke kode akun 8.000. Interest revenue, kamu buat di sini tanggal 31, deskripsinya CJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah debit. Sehingga balance-nya kredit ketemu debit kita kurangi ya, jadi 0. Kemudian income summary. Income summary ini nilainya ada di kredit 124.800.000. Kode akunnya kalau kamu lihat di daftar nama akun itu adalah 3.100. Kita ke kode 3.100. Ya, ada income summary di sini. Kamu buat tanggal 31, deskripsinya CJ atau closing journal, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. 124.800.000. Tapi balance-nya jangan diisi dulu, karena apa? Kalau kamu lihat di closing journal, ada akun income summary di sebelah debit. Ya, nilainya 68.100.000. Kemudian ada lagi akun income summary ya, di sebelah debit juga. Nah, nilai income summary yang di sebelah debit ini kamu jumlahkan. 68.100.000, kamu tulis kode akunnya di sini ya. Ditambah dengan 56.700.000. Nilainya itu kamu letakkan di sebelah debit. 124.800.000. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit dikurangi ya, nilainya jadi 0. Berikutnya kita akan mencatat advertising expense ya. Advertising expense ini ada di kredit, nilainya 5.150.000. Kode akunnya adalah 6.000. Kita ke kode akun 6.000. Kamu buat di sini tanggal 31, deskripsinya CJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit kita kurangi ya, jadi 0. Berikutnya water, electricity, telepon expense. Nilainya 12.900.000 di kredit, kode akunnya adalah 6.100. Ya, kita ke kode akun 6.100, kamu buat di sini tanggal 31, kemudian deskripsinya CJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit jadi 0. Kemudian office supply expense. Nilainya di kredit 7.300.000, kode akunnya adalah 6.200. Kita ke kode 6.200, kamu catat di sini tanggal 31, deskripsinya CJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit kita kurangi jadi 0. Berikutnya full debt expense. Nilainya 1.500.000, kode akunnya adalah 6.300. Kamu catat di sini tanggal 31, deskripsinya CJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya 0. Berikutnya depreciation expense. Nilainya 7.300.000, kode akunnya 6.400. Ya, kamu catat di sini. Tanggal 31, deskripsinya CJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya 0. Berikutnya insurance expense. Nilainya 5 juta, kode akunnya 6.500. Kita ke kode akun 6.500. Kamu buat di sini tanggal 31, deskripsinya CJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah kredit. Sehingga balance-nya 0. Kemudian rent expense ya. Nilainya 4.500.000, kode akunnya 6.600. Kita ke kode akun 6.600. Kamu buat di sini tanggal 31, deskripsinya CJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit.
Sehingga balance-nya debit ketemu kredit jadi 0 ya. Berikutnya wages and salaries expense, nilainya 20.100.000. Kode akunnya adalah 6.700. Kita ke kode akun 6.700, kamu buat di sini tanggal 31, deskripsinya CJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Balance-nya jadi 0 ya. Berikutnya other operating expense. Nilainya di kredit 1.750.000, kode akunnya adalah 6.800. Kita ke kode akun 6.800 ya. Other operating expense, kamu buat di sini tanggal 31, deskripsinya CJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit dikurangi jadi 0. Kemudian interest expense, nilainya 2 juta, kode akunnya adalah 9.100. Kita ke kode 9.100. Kamu buat di sini tanggal 31, deskripsinya CJ, referensinya 1, nilainya letakkan di sebelah kredit. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit jadi 0. Kemudian Bank Servica, nilainya 600.000 di kredit. Kode akunnya adalah 9.200. Kita catat di sini tanggal 31, deskripsinya CJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit dikurangi jadi 0. Berikutnya di sini ada Indah Capital. Indah Capital ini ada di kredit. Nilainya 56.700.000. Kode akun Indah Capital adalah 3.100. Kita ke kode akun 3.100. Ya, ke Indah Capital, kamu buat di sini tanggal 31, deskripsinya CJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. 56.700.000. Nah, kemudian di sini jangan kita jumlahkan dulu balance-nya, karena kalau kamu lihat di jurnal penutup ada lagi akun Indah Capital ya. Ada akun Indah Capital, nilainya di sebelah debit. Ya, kode akunnya 3.100. Kamu catat di sini nilainya di sebelah debit. 13.500.000. Sehingga balance-nya kredit ditambah kredit dikurangi debit ya. 50 juta ditambah 56.700.000 dikurangi 13.500.000. Nilainya menjadi 93.200.000. Dan terakhir yang kita posting ini adalah Indah Drawing. Nilainya ada di sebelah kredit senilai 13.500.000. Kode akunnya adalah 3.200. Kita catat di sini. Di Indah Drawing, tanggal 31, deskripsinya CJ, referensinya 1, nilainya letakkan di kredit. Sehingga balance-nya debit ketemu kredit dikurangi jadi 0. Ya, jadi di sini untuk closing jurnal sudah kita posting semua. Nah, kalau kita sudah posting semua data dari closing jurnal dan jurnal penyesuaian ya atau adjustment jurnal, berikutnya kita akan menyusun neraca saldo setelah penutupan, ya. Dan untuk neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance ini akan saya jelaskan di video pembelajaran saya berikutnya. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.